Bisa. Seperti kalau membantu orang itu jangan nunggu Kaya. Karena miskinmu lama. Gak sih dong rewangi wong. Iya. Iya toh. Yo, what's up ya? Kembali lagi bersama OMK Surabaya. Salam Bamble dari Bamble Indonesia. Masih bersama saya Kevin WL dan saya Yudin Ciptardian. Nah, hari ini kita dapat endorse kopi Nanangan. Kopi Nanangan. Nah, kopi Nanangan nanti yang mau beli silakan komen di bawah. Oh iya, ini kopi giling sendiri. Giling sendiri ya? Dari seorang teman yang Giling sendiri. jualnya lewat CU, jadi grup CU jualnya di situ. Nah, Nah, nanti tema kita ada kaitannya sama CU. sama gilingannya. Gak ono. Ya, enggak sama CU-nya. Kopi Nanangan. Nah, seperti biasa kita akan bacakan berita baik dulu. Berita baiknya, Nah, ini hari ini kita pas syuting ini hari ketiga PSBB di Surabaya. Dan katanya Jawa Pos ini ya. Katanya Jawa Pos hari kedua sudah lancar. Enggak macet. Jadi kan hari pertama teman-teman sudah tahu kan yang di Bundaran Baru sampai macet semua. pakai bencongnya. Enggak, macet karena dicek. Ini katanya hari kedua kata polisi berkurang 50%. 50%. Kayaknya ngomong gak lewat Bundaran Baru. Iya, lewat rungkut. Lewat Pagesangan kok. Terus yang kedua Ada lagi? ini apa? Banyak orang-orang usaha-usaha kecil sudah mulai ya, bersiasat ya karena sudah semakin lama omsetnya berkurang. Ini ada cerita tentang barbershop yang bertahan di tengah pandemi. Jadi tukang cukur Iya. di Jakarta itu dia sekarang melayani panggilan rumah ke rumah. Oh, jadi mereka bisa datang ke rumah ya. Jadi ya online menerima panggilan. Kalau awalnya kalau di cerita ini dia itu sehari bisa terima 20 sampai 30 das. Das dong kata awak. Maksudnya nyukur 20 30 kepala. Iya. Terus karena pandemi ini berkurang drastis dia langsung terima panggilan online. Dia bikin di IG kan keren ya orang-orang. Akhirnya berpindah ke online semua. Orang ya struggle. Ya. Hebat orang-orang bertahan hidup. Nah, hari ini karena kan tadi kita membahas soal CU. Nah, Pasti banyak orang yang tidak tahu. ya bertanya-tanya. Bertanya, apakah CU itu? Itu CU. CU. Nah, saya juga dulu nggak tahu soal CU. Sampai sekarang. Saya cuma tahu itu sering disebutkan. Ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol soal itu. Nah, Nah. ini yang kita undang ini yang sangat kompeten soal itu. Betul. Langsung saja kita panggilkan Mbak Elis. Yeay. Selamat datang Mbak Elis Selamat di siang. OMK Surabaya. Sehat, Mbak Elis? Sehat, harus sehat. Harus sehat. Ya. Nah, monggo Mbak, sebelumnya diperkenalkan dulu profil singkatnya. Nama, paroki. Oh ya, saya Elis dari Paroki Yohanes Sumandi. Sehari-hari mengajar. Saya Di? guru di Widya Mandala Surabaya. Dosen. Lebih suka Iya. disebut guru. Iya. Dosen tapi lebih suka disebut guru. Soalnya nek guru itu di gugulan ditiru. Oh, iya. Dosen. Oh iya. Bayarnya satu. Di Kayaknya satu. apa ya? Kita lebih. Iya. Iya, guru. Nah, Anu sebelum ngomong CU, Mbak Elis ini juga aktif di sini di relawan tanggap Covid Surabaya di Mojopahit ini. betul. Bisa cerita Mbak Elis? Mbak Elis bendahara ya? Bendahara Iya, di iya. RTCS. Bisa cerita singkat aja gimana bisa terlibat di sini dan apa yang Di relawan dilakukan? kemanusiaan Surabaya. Ya. Ya karena keprihatinan Hmm. dengan pandemi ini Hmm. jadi banyak waktu itu ya awalnya karena banyak saya melihat hanya teman-teman di kantin yang nggak bisa bekerja karena ya kita harus tutup Pedagang-pedagang itu ya. ya, Hmm. ya karena itu kebetulan kita diskusi ada keprihatinan yang sama masuk dengan Romo jadi ya akhirnya bergabung. Mbak Elis curhat ke Romo,
Terus Saya rasa Romo juga punya keprihatinan yang Iya, sama iya. ya. Mungkin di Terus depan diajak sini gabung. di Katarina kan juga sepi ya. oh iya, kita Iya. Mojopahit ini sudah ada dagang lagi. Iya. Terus akhirnya gabung di RTCS ini Iya. dan lalu jadi bendahara. Itu apa tugasnya, Mbak? Ya tanggung jawabnya bendahara, mencatat termasuk sumbangan lah, sumbangan yang masuk baik sumbangan uang maupun sumbangan barang, lalu juga mengatur pengeluaran dan melaporkan ke publik. Iya. Mbak Elis ini hampir seminggu 2 atau 3 kali ya kesini terus ikut ngitung-ngitung apa stok ini Luwe Ya, rasanya. teman-teman. sembakonya. Lebih dari 2 kali. Iya, Tapi kesibukan ngajar masih tetap ya? ya, online ya. Online. 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 Ya. Nah, terus kan dari itu ternyata Mbak Elis ini juga Mantan ketua mantan ketua CU. salah satu CU besar di Surabaya, Ya, CU Prima Danarta. Mungkin Nah. CU pada nggak ngerti. CU Nah, itu apa gitu? itu sebenarnya saya juga Itu sih bertanya kan- itu, Mbak. Iya. Saya apakah itu CU? CU itu apa? Gini aja Mbak, kalau Mbak Elis ketemu sama orang baru, bagaimana cara menjelaskan CU dengan singkat ke orang baru yang nol kutul wonge gak roh popo? Oke. Menjelaskan dengan singkat. Ya kalau CU ini teman-teman OMK mungkin nggak tahu CU itu singkatannya apa. Iya, betul. Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin. Saya aja nggak tahu. CU itu kan kredit union ya. Kredit union. Oh, Ya. kredit union. Iya, kredit union. Biasanya kalau mendengar kata kredit itu berarti tempat meminjam. Oh iya. Iya, Iya. betul. Ya, itu salah satu fasilitas dari CU adalah meminjamkan. Mm-mm. Tapi bukan satu-satunya. Jadi kalau saya ketemu orang ya, kalau kita ingin hidupnya berubah bersama-sama dengan teman-teman yang lain, ya bergabung masih CU. Dalam artian dalam konteks kehidupan ekonomi. Iya. Itu apa bedanya sama koperasi simpan pinjam? Secara semangat sama ya. Sama. Karena kan kalau dilihat dari sejarah itu awalnya koperasi juga bersamaan dengan Dengan pendiri CU. CU ya tahun 1800-an saat terjadinya revolusi industri ya. Abad 19 ya. Iya, saat gereja mengeluarkan Rerum Novarum. Rerum Novarum. Iya. Apakah Rerum Novarum? Itu Wah, itu bukan kompetensi saya. Oh iya. Udah. Iya. salah satu dokumen di ajaran sosial gereja. Iya, Ya, terus iya. Waktu itu situasinya revolusi industri. Ya, Lalu banyak muncul di PHK, ide. ya banyak Nah. di PHK, banyak terjadi kelaparan. Lalu ada gerakan-gerakan bagaimana mengatasi problem itu. Salah satunya adalah kalau koperasi gerakannya dari Robert Owen. Namanya Inggris. Robert Owen. Ya, kalau CU itu dari Jerman. Jerman. Sama-sama di Eropa. Itu. Karena Eropa yang paling terdampak dari revolusi industri. Ya. Revolusi industri itu kalau nggak salah Diganti tenaga manusia Ya. diganti mesin. Diganti Ya. mesin. Jadi banyak ribuan orang tuh PHK karena diganti mesin. Iya. Sampai hari ini malah sekarang robot ya. Robot. Iya, Nah karena itu lalu banyak orang miskin lalu muncul koperasi dan CU itu. iya, iya. Terus Alirannya sebenarnya banyak. Jadi semangat gerakannya sebenarnya sama. sama Jadi semangatnya kan menolong orang menolong. untuk bisa menolong dirinya sendiri. Jadi Oh. menolong diri sendiri sebenarnya. Ya. Self help organization. Jadi itu cuman Yang paling membedakan apa? yang membedakan kalau koperasi itu biasanya bisa bergerak di banyak bidang. Jadi kan ada istilah koperasi simpan pinjam, ada koperasi produsen, koperasi pengusaha tempe misalnya, ada koperasi konsumen. Iya, iya. Ya. Tapi kalau CU lebih banyak di layanan keuangan. Karena CU itu lebih banyak bagaimana mendampingi anggota untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi sebenarnya lebih pada itu. Nah, untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya menggunakan layanan keuangan. Yang ditawarkan oleh CU. Iya. Lah itu apa bedanya kalau misalnya aku ngasih no duit gitu? Langsung. Ya enggak, jadi ngasihkan orang uang gitu. Oh, kalau di CU itu bukan lembaga sosial. Oh, Bukan bukan lembaga sosial. bukan. Jadi ini lembaga yang memandirikan, yang mendorong orang untuk bisa mandiri secara ekonomi. Jadi kalau ngasih uang itu berarti nabung di CU
untuk bisa dipinjam ke orang yang lain. Berarti saya kalau misalnya jadi anggota CU langsung saya pinjam 10 juta gitu nggak boleh berarti? Ya ada syaratnya. Ada syaratnya. Ya. Jadi misalnya kalau teman-teman OMK mau pengen usaha nih, lalu bergabung di CU, yang pertama untuk gabung harus ikut pendidikan. Iya, jadi salah satu pilar CU itu adalah pendidikan. Pendidikan apa? Judit nih yang pernah. Ya, saya anggota CU. Ya. Saya waktu daftar pertama itu ya ikut pendidikan dasar, lalu dikenalkan konsep baru yang selama ini nggak pernah saya pikirkan, misalnya soal pengelolaan keuangan, soal pinjaman. Jadi pengertian pinjaman tuh kalau di CU itu pinjaman tuh untuk produktif, bukan pinjaman buat beli sepatu, bukan. Iya. Itu konsumtif kan itu. Pinjaman tuh perlu asalkan untuk produktif, dan kita pendapatan setiap bulan tuh pinjaman tuh menjadi prioritas untuk membayar pinjaman. Jadi bukan disisihkan gitu, bukan. Nah, ini banyak paradigma yang baru dari pendidikan. Ya, jadi pendidikan memang kita bisa mengubah mindset yang selama ini mungkin membuat kita itu nyaman, tapi akhirnya kadang ada kebutuhan-kebutuhan yang menjadi prioritas itu tidak bisa terpenuhi. Nah, jadi kalau tadi itu bagaimana sih membuat agar bisa memenuhi kebutuhannya? Salah satu adalah kalau di pendidikan pasti diajarkan bagaimana membedakan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan dan keinginan. Apa bedanya? Bedanya adalah keinginan itu sumber malapetaka. Kalau kebutuhan itu, ya, kalau kita nggak bisa memenuhi, itu mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Tapi kalau keinginan enggak. Keinginanku enggak. Kalau makan itu kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan. Kalau makan di itu keinginan. Ya, itu yang sering saya sampaikan juga saat ini. Kalau kita makan itu kebutuhan, tapi kan kalau makan harus di kafe ini, kayak itu sudah keinginan. Ya, sesekali nggak apa-apa ya. Itu keinginan dan gengsi. Syarat pertama untuk menjadi anggota CU berpenghasilan. Mengikuti pendidikan dulu. Iya. Mengikuti pendidikan dulu. Saya kira masih bahas yang tadi itu. Ini kan tadi itu soal dari pendidikan dulu ya. Pendidikan. Ya. Setelah mengikuti pendidikan, lalu membayar kewajiban pertama. Tiap CU mesti beda-beda. Ya. Misalnya kalau ada CU yang mewajibkan, kalau simpanan pokok dan wajib itu sama dengan koperasi. Iya. Cuma di CU biasanya ada variasi dalam hal simpanan. Kenapa? Karena simpanan itu seperti amplop-amplop untuk memenuhi kebutuhan. Jadi simpanannya macam-macam. Simpanan pensiun, ada simpanan pendidikan, ada simpanan darurat. Lah, seperti saat ini. Jadi kita mengalokasikan gitu ya, mengalokasikan uang kita untuk ini. Jadi memang merencanakan keuangan. Iya. Setiap orang pasti pensiun kan? Di mana titik tertentu kita sudah tidak bisa berproduksi, tapi membutuhkan biaya untuk hidup. Sehingga itu harus dicadangkan. Harus dipikirkan itu biar kita tidak merepotkan orang lain. Betul. Yang merepotkan anak, ya kalau anak kita itu cukup. Ya. Ini Mbak, banyak yang ngomong kalau CU itu Katolik banget. Maksudnya kan kalau di Surabaya ini kan ada yang di Gereja Ngagel, Gereja Pagesangan itu. Iya. Apanya yang Katolik banget tuh apanya? Satu nilainya. Nilai apa? Kalau saya membahasakan CU itu sangat kuat dengan nilai ASG. Ya, ajaran sosial gereja. Yang nggak ngerti ajaran sosial gereja tanya saya. Tanya diakon. Jadi martabat manusia itu menghargai martabat manusia. Lewat apa kalau bentuknya kalau di CU itu? Dari kebijakan pasti ada. Jadi pendidikan menjadi salah satu prinsip itu karena kita menghargai martabat manusia, dan artinya pendidikan itu bukan berarti yang S3 terus nggak pendidikan loh ya. Semua yang masuk CU harus ikut pendidikan. Artinya kita egaliter, semua manusia sama. Ya, dan yang menjadi pengambil keputusan tertinggi itu bukan pada anggota yang menabung uang yang banyak, tapi semua one man one food. Ya,
Jadi satu orang itu satu suara, bukan Satu dilihat suara. dari tabungannya. Bahkan sebenarnya bukan dilihat dari pendidikannya. Gitu. Ada teman yang dulunya itu bekerja di sektor informal, tukang beca, bisa jadi ketua pengurus loh. Wah, Iya, mantap. artinya Semua melalui orang. proses pendidikan. Itu menghargai martabat manusia. Ada lagi nggak nilai kekatolikan di CU? Solidaritas pasti. Solidaritas dalam bentuk apa kalau di CU? Solidaritas ya dengan menabung, ya tabungan itu nanti dipinjamkan ke orang yang membutuhkan. Jadi uang kita itu juga bisa dipakai oleh sesama anggota di Iya. CU itu. Tapi kan bukan hanya persoalan uang. Iya. Ya, solidaritas. Jadi solidaritas itu juga sebenarnya menabung atau meminjam itu bentuk solidaritas. Betul. Karena kalau misalnya menabung aja tapi tidak pernah meminjam, itu solidaritas itu belum mindset solidaritas. iya. Saya meminjam karena saya bersolidaritas. Jadi malah kalau di CU malah wajib nabung, malah juga harus minjem gitu ya. Iya, dan ngatur. Dan membayar. Iya, Nah, di koperasi simpan pinjam kan meminjam aja kadang. nggak pernah naruh, minjem. Oleh Nggak pernah nyimpan, tapi minjem. Biasanya gitu. Ya, biasanya karena kalau di Indonesia koperasi kan memang belum sepenuhnya mengacu pada apa sebenarnya koperasi. Sebenarnya hampir sama gitu. Cuman law enforcement-nya CU mungkin lebih kuat. Tegas ya. Ya, karena kita punya sekunder juga cukup kuat. Jadi ya memang sangat Sekunder kental itu dengan seperti Bank Indonesia Oh, jadi kayak Pengawasi. partnernya yang mengawasi. mengawasi. Iya. Iya. Lah terus pelatihan apa aja yang diberikan CU? Jadi pertama kan edukasi dasar Edukasi ya. dasar. So, apa itu CU, hak dan kewajibannya apa gitu. Kalau kita itu menyatakan bahwa secara ekonomi akan ada perubahan, itu apa yang harus dilakukan? Karena kan ini berubah bukan karena masuk terus berubah sendiri. Iya. Harus anggota yang partisipasi Iya. memanfaatkan semua fasilitas yang ada di CU. Betul. Misalnya kita menyediakan pelatihan, kalau nggak dimanfaatkan juga nggak akan ada manfaatnya. Iya, gitu. betul. Kita menyediakan fasilitas tabungan, tapi kalau nggak pernah nabung juga ini. Maka harus ada kesadaran mengapa menabung itu penting. Iya. Pinjaman ini sebenarnya dialokasikan untuk apa dan seterusnya. Itu jadi edukasi dasar itu wajib. Bahkan kadang orang itu pernah ada yang ikut sampai 2 kali Mas Yudi. ikut pendidikan dasar cuma Iya. 2 kali. Iya. Karena agak mudeng. Iya. Iya. Artinya semangatnya itu loh Iya, yang iya, dilihat iya. ya, karena ingin tahu. Terus yang kedua ada yang disebut dengan kecakapan keuangan, Kecakapan. Finansial Literasi. literasi. Ya. Tapi kecakapan keuangan itu ada versi macam-macam. Ini versi CU. Jadi kita sama-sama mendampingi anggota itu untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang kita butuhkan ke depan dan sekarang yang kita miliki apa, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ke depan saya harus mengalokasikan tabungan setiap bulan itu berapa. Ya. Lalu kalau misalnya sebenarnya saya punya potensi nggak ya yang bisa saya kembangkan ya, potensi kan, atau aset gitu ya. Ya bisa potensi, misalnya saya bisa membuat kue misalnya. Iya. Selama ini membuat kue untuk dimakan sendiri, tapi Ya. ternyata membuat kue itu ternyata kok ada teman yang berminat, nah, itu Ya, bisa ya. dikembangkan dengan dana CU. Betul. Jadi Saya ikut grupnya Genta Prima. Genta Prima itu di WA itu banyak orang usaha jual apa saja di situ. Mulai keripik sampai baut. Mau macam-macam. Oh, Genta Prima STP. Iya, enggak yang Wonokromo. Oh, Genta Prima 1. Iya. Oh, sih. Itu saya itu terharu lihat orang-orang itu jualan apa ya, ono daster berbahan kaos. Kaos berbahan daster. Wes opo wis barang ono. Iya. Jadi menggembirakan kalau ikut lihat itu kayak oh, kita itu bisa. Jadi saya kan enggak punya usaha apa-apa tuh. Iya. Cuman penghasilan Iya. sama job-joban ya kan. Job-jobannya prei. Bisa promosi di situ nanti. Oh iya, Iya. job-jobannya lagi prei ono pandemi. Tapi lihat orang-orang tuh bisa ya, mereka itu jual apa saja wis. Dan variasinya itu kreatif Iya. orang-orang.
Nah itu ada nggak kira-kira pelatihan untuk teman-teman muda misalnya? Kalau yang untuk orang muda apa? Kira-kira yang cocok? Kalau berminat gabung CU lalu apa yang cocok? Apakah itu dulu yang finansial literasi dulu atau? Yang wajib itu sebenarnya kan edukasi dasar. Finansial literasi itu sekarang kita sebenarnya harapannya kita desain 2 untuk yang keluarga dan untuk yang muda. Nah, cuman yang muda ini memang baru berjalan sekali ya. Karena kan mungkin yang muda itu ada yang belum berpenghasilan, Betul. atau yang mungkin berpenghasilan belum berpenghasilan tapi punya keinginan untuk bagaimana ya. Iya. Saya bisa dari uang saku saya atau bisa juga menggali potensi saya gitu. Satu hal melalui grup itu sebenarnya kan jejaring. Iya. Kadang kita mikir aku tuh nggak ada sesuatu yang bisa saya menghasilkan, tapi ternyata melalui di situ kita sama-sama berjuang ya. Iya. Karena memang 80% seharusnya ya termasuk itu yang harus pengurus kontrol itu harusnya dari masyarakat bawah. Bukan semuanya juga gitu. Karena kan kita juga kadang butuh orang-orang yang bisa mendanai dalam artinya menabung di situ gitu. Ya. Kopi Nanangan ini juga anggota CU ya? Bukan sih, cuman ada yang jual di situ. Gitu. Jual di situ. Produksinya aja. Bukan, tapi kan di situ bisa juga jadi reseller. Iya. Berarti ada ya, berarti untuk anak-anak muda OMK gitu. Kita sebenarnya punya program khusus untuk menjaring itu. Maka pernah kita mengadakan lomba fotografi. Sebenarnya untuk agar anak muda itu mengenal CU gitu. Iya. Kita istilahnya apa? Anggota CU milenial. Mbak Eli sudah berapa tahun Mbak jadi anggota CU? Saya 2010. Wah, 10 tahun. Sebenarnya ya? berangkat dari PSI. Oh, Komisi PSI Kuskupan ya. Karena saya di situ programnya CU, saya kok nggak tahu CU ya. Akhirnya belajar. Akhirnya ya saya menjadi anggota, salah satunya untuk belajar. Lama-lama jadi pengurus. Dan pernah jadi ketua periode yang kemarin ya, ketua di Prima Danata. 2014 sampai 2020. Iya. Lah, ada nggak CI selain di Jawa itu ada nggak? Oh banyak. CU itu di seluruh dunia. Iya. Seluruh dunia. Nah itu yang di Indonesia sendiri ada nggak yang sudah sampai besar sekali gitu? Ya. Yang paling besar lah satu aja, yang asetnya sampai triliunan atau? Iya, kan di Kalimantan. Kalimantan itu ya? Ada juga di Sulawesi yang jadi CU itu memang lebih mudah berkembang untuk di daerah pedesaan. Rural. Iya. Kenapa? Karena di CU itu salah satu yang menjadi didorong itu kan perjumpaan langsung. Jadi komunitas-komunitas melalui perjumpaan langsung. Di daerah itu lebih mudah. Ada pertemuan di komunitas, orang datang. Kalau di kota itu tantangan tersendiri ya Mas Yudi. Mas Yudi dulu saat suntikan berapa hari Minggu jadi dan itu 10 orang. Ya. Tiap hari? Enggak, hari Minggu sekali itu aja. Oh, sekali itu aja. Kalau di daerah pedesaan itu satu kali pendidikan bisa 40-50. Iya, dan orang gampang meluangkan waktu untuk kumpul. Iya. Kita juga membentuk komunitas yang tiap bulan itu ketemu, tapi sekali ketemu ya 10. Iya. Kayak 2 lingkungan tuh. Oh iya, ya sama ya, 2 lingkungan. Kalau di kota ya Didi, kalau di desa ya Wake. Nah, sama. ada nggak kalau dari CU-nya yang di Surabaya ini ada nggak yang sudah dari dulu nggak punya apa-apa akhirnya sampai punya kapal? Kapal? Ya, kalau kapal itu enggak ya, yang terutama kan setidaknya gedung sendiri. Oh, punya gedung sendiri. Karena CU nggak boleh menginvestasikan ke sektor real. Jadi uang yang terkumpul itu harus dikembalikan ke anggota dalam bentuk pinjaman. Oh iya. Kalau anggota nggak meminjam, itu berarti belum ada program yang mendorong mereka untuk pemberdayaan usaha. Jadi duit itu harus muter terus gitu ya. Nah, itu. Bedanya dengan bank mungkin itu ya? Ya, bedanya mungkin dengan koperasi kan kadang ada simpan pinjam nggak bisa muter diriin toko. Gitu. Nah, di CU nggak boleh. Kita masih menyepakati itu. Jadi maka yang harus punya usaha itu anggotanya, bukan CU-nya. Iya. CU nggak boleh buka warung, anggotanya yang harus buka warung. Harus buka warung. Nah, maka istilahnya kenapa kok pakai genta Mas? Tahu singkatannya genta? Oh, tahu.
gerakan belanja antar anggota. Oh, alah. Genta itu gerakan Makanya. belanja antar anggota. Iya. Iya, yang menjajakan anggota, yang belanja anggota. Iya. Mau kaos berbahan daster tadi. Yang jualan masker di Wah, Genta itu banyak, tapi harganya normal. Maksudnya bukan yang mau berniat ngambil keuntungan besar, itu enggak ya, standar. Sementara di luar kan kita dengar beritanya ada penimbun masker itu sing sampai jual 400.000 satu dus. Jadi kelihatan sekali motifnya mengambil keuntungan. Saiki masker balik 5.000 meneh kapok. Para penimbun ini wis Iya. kapok, wis rugi gede. waktu pandemi awal itu memang kita buat seruan Mas, anggota, karena kita salah satu untuk menghadapi COVID itu solidaritas. Nah, itu. Salah satunya. Maka pengurus juga membuat seruan bahwa anggota CU itu seharusnya tidak memanfaatkan Nah, pandemi ini untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. iya. Jadi kalau jual masker, jual hand sanitizer ya dengan harga yang wajar. di mentalnya sudah Bahkan dilatih. APD gitu ya. kan pernah lihat bahwa seruan ini yang nggak boleh dijual untuk APD itu nggak boleh dijual di situ. Jadi misalnya baju yang khusus untuk tenaga medis itu kita himbau untuk yang menjual harus dipastikan bahwa itu untuk tenaga medis. Karena mereka masih kurang kan, itu kan bentuk Iya, solidaritas. iya, Kalau iya. orang biasa ini mereka kekurangan. Kira-kira OMK aku perlu nggak sih ikut CU? Seberapa perlu ya? Ya, seberapa perlu? Ya, kita range OMK berarti Umur berapa nih? umur SMA kelas 3 sampai umur 35. 20 sampai 35 lah ya. Ya, Iya. 20 sampai 35 lah. Kalau belum berpenghasilan itu sebenarnya perlu belajar menabung saya kira. Nabung aja dulu. Belajar nabung aja. menabung, ya. Kalau duitnya Anak masih saya dari sudah ikut transferan tapi orang dia tua ya. menabung. Iya. Belajar menabung. Menabung itu bukan karena sisa. Betul nggak Mas Didi? Tapi Tapi karena disisihkan. alokasi. Iya. Ya. Kalau nabung sisa nggak pernah sisa. Nggak pernah sisa. Seperti kalau membantu orang itu jangan nunggu Kaya. 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 Karena Iya. miskinmu lama. Nggak sih rewangi wong. Iya. Oh, iya toh? Kalau menabung karena sisa, gak ono sisa wong bendino GoFood. Iya. Pesen Starbucks kopi-kopian. Iya. Jadi menabung dialokasikan. Dialokasikan. Kalau Raivision bilang itu bukan soal besaran tapi soal ketekunan. Hmm. Nah, menabung Rp1.000 itu nggak apa-apa. Kalau di CU Rp3.000 Minimal ya. minimal. Jadi 1.000 3 hari yang bisa nabung. Itu anak saya nabung 1.000 sehari dari 10.000 ya. Iya. Kalau yang sudah Nabung. berpenghasilan, Mbak, OMK yang sudah berpenghasilan. Kalau yang sudah berpenghasilan itu bisa mulai belajar untuk bagaimana mengatur keuangannya. Hmm. Nah, jadi mengatur kapan kira-kira dia mau apa yang rencana ke depan, mau beli rumah, mau Nikah, sekolah, biasanya mau nikah. nikah gitu Iya, kan. iya. Nah, kan akan bangga kalau tidak terlalu membebani orang tua kan, Betul. saya kira kalau sudah berpenghasilan ya, Iya, iya. apalagi gitu. Jadi itu bisa belajar melalui kecakapan keuangan. Ya berarti perlu ya, Mbak. Yang OMK yang berpenghasilan untuk Ya, belajar. dan kita butuh orang-orang muda yang mungkin Nah, punya ide-ide kreatif. iya. Ya. Nah, itu tadi, Pak. Kalau misalnya ada anak teman-teman OMK ini punya ide yang luar biasa ini, misalnya omsetnya bisa ratusan juta, tapi nggak punya modal awal. Dia tuh nggak punya uang saku, jadi mek bondo awak tok ngono, Pak. Oh iya. Iya. Ini butuh modal berarti ya? Iya, ya. Dia cuma datang ke CU, saya mau jadi anggota. Ya bisa jadi Ini anggota. saya punya ide gini. Di CU bisa setelah menabung 3 bulan itu bisa meminjam. Oh, setelah menabung 3 bulan Iya. itu bisa Iya. Ya masuk teko tok gawe ide Iya. nanti. Saya punya ide ini tolong modali yo. Karena salah satu hal Aisyah. yang kita gunakan untuk menguji kelayakan orang meminjam itu kan karakter. Betul. 3 bulan itu untuk menilai karakter. Iya, iya. Dan karakter itu porsi yang kuat. Karena ya tadi bisa aja orang itu bukan karena nggak punya uang tapi nggak mau ngangsur. Ada juga. Oh, niatnya. Jadi karakter itu penting. Iya, iya. Nah, 3 bulan tuh ini. Bisa juga karena gini, Kevin. Jadi yang melatih dalam pelatihan itu bukan orang luar, banyak juga dari anggota CU yang Anggota. berbagi tentang ide-idenya. Ide-ide, iya, gitu. iya, iya. Bisa juga sharing dengan join investasi dengan Iya, sesama iya. anggota Join CU. investasi. Karena ada istilahnya pinjaman kelompok. Jadi usaha itu dibangun oleh beberapa orang. beberapa orang Jadi ya.
tidak harus sendiri, resiko ditanggung sendiri. Bisa juga. Ya, berarti habis ini saya jadi anggota CU. Nah. Wis. Ojo langsung Pendidikan minjem. Langsung. Ini dari kredit beneran. Ya. Iya. Padahal kredit itu percaya loh ya. Iya, iya. Kredit itu bukan Berarti pinjaman, harus nabung kredit. dulu 3 bulan, lalu pinjam. Silakan mengajukan. Silakan mengajukan. Iya. Belum tentu disetujui juga. Iya, belum tentu setuju Oh, juga. lihat dulu karaktermu bagaimana. Iya. Nah, ada nggak pesan-pesan untuk OMK gitu? Ya OMK ya. Iya, untuk teman-teman muda, sobat Mambleh. Oke. Kalau kan gini ya, kadang kita itu di hidup itu kan uang itu mendominasi dalam Betul, hidup. betul. Ya, betul nggak? Iya, betul. Rasanya kalau nggak ada uang itu, Iya. ya betul memang. Iya, Uang iya. itu- Karena duitku langsung lemes. Tapi uang itu harusnya bukan tujuan. Iya, Uang itu alat. alat. Nah, maka harus dikendalikan. Dikendalikan. Iya. Jangan kita dikendalikan oleh uang. Betul. Untuk manusia dikendalikan uang. Hmm. Jadi uang itu adalah alat. Maka Hmm. kita harus mengendalikannya dengan cara mengatur. Gimana? Hal yang paling gampang adalah belajar membedakan kebutuhan dan keinginan dulu. Nah, Nah, kebutuhan dan keinginan. Karena kalau kita memanjakan keinginan, keserakan yang terjadi. sakno wong tuamu ya. Sarno. Wong tuamu transfer benulan yo, mbok gawe cangkruk. Cangkruk nang Starbucks. Iya. Ya nggak apa-apa sesekali cangkruk. Tapi Sekali. baru. Iya. Sekali tapi njaluk bayari kancamu. Iya. Ya, ya. Jadi itu ya. Jadi supaya teman-teman bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Iya. Itu Apalagi belajar dulu. apalagi di masa muda kalau wis lingkungane wis Hedon. hedon akhirnya Isine keinginan tok. Keinginan roh. Hasilnya nggak butuh. Aslinya gak butuh. Pokoknya keinginan tok. Ya. Ganti casing lah. Kalau kayak ini ganti casing. Gak napin padahal. Nah, seperti biasa narasumber boleh tanya satu permintaan, satu permintaan. Oh, satu pertanyaan ya. Satu pertanyaan untuk kita, terserah. Apa aja? Tentang anak muda ya. Bebas, Boleh. bebas. Oke, saya kita itu kan sebenarnya berusaha untuk melibatkan teman-teman muda tertarik dengan CU ya. Tapi sekarang ini kan itu masih menjadi PR besar buat Iya, kami iya. penggerak-penggerak CU. Mhm. Kalau ini kan saya banyak tanya ke mahasiswa saya lah ya kan, Iya. anak muda itu kan CU itu atau semacam koperasi itu kuno Betul, betul. atau apalah jadul. Iya. Itu orang tua. Ya memang faktanya begitu. Kalau Iya, kita iya. profil itu mayoritas memang kelompok usia 30 ke atas. Dan Betul, betul. dan Iya. perempuan ya. Ya perempuan 70% 70%. ya. Iya, arisan soalnya senengnya perempuan. Iya. Ya. Saya ingin tahu sih kalau menurut Kevin ya, ini yang masih muda. Mas Yudit itu kan yang muda ya. Iya, iya. Jiwa ya. muda. Apa yang persepsi tentang koperasi atau CU itu atau lembaga-lembaga seperti itu tuh yang dipersepsikan anak muda itu gimana sih sebenarnya? Jadi kalau sepengetahuan saya ya koperasi, saya juga baru tahu bahwa CU itu ada untuk pelatihannya. Jadi nggak hanya dipinjamkan lalu diangsur begitu aja. Ya setahu saya ya koperasi itu hanya sekedar bank, seperti bank tapi yang lebih kecil. Contoh misalnya kalau pinjam berarti bunganya lebih kecil. Kalau nabung berarti awal tabungannya juga angsurannya juga lebih kecil kayak gitu. Jadi kita hanya tahu sekedar itulah. Saya pun sekedar itu tahunya. Nah, tapi karena ya enggak tahu ya, saya juga senang baca soal bisnis. Saya juga baca, saya ingin tahu soal uang. Nah, jadi saya ingin tahu soal uang itu ya dari situ tahu bahwa kalau kita prinsipnya bukan mengejar uang,
Kalau mengejar uang maka nggak akan habisnya, karena uang itu hanya angka, semakin banyak angka juga nggak ada habisnya. Maka ya mengejar, kalau saya sih mengejar membuat usaha. Nah itu. Jadi memang kadang karena kebanyakan teman-teman muda kan, satu mereka juga belum ada ide. Dua, yang paling saya temui itu adalah pingin hasil di depan. Nah, instant, jadi kan susah loh. Instan. Ya, itu yang di sekeliling saya itu pinginnya instan, lalu pengennya cepet. Pokoknya aku kalau nabung 1.000 mintanya 10 juta kan susah gitu loh. Nah, itu yang saya temui sehari-hari gitu sih. Mungkin kalau dari Mas Yudit bagaimana? Saya persepsi saya sama Kevin. Yaitu jawaban Kevin itu saya WA nih. Atau Mas gimana ya untuk membuat orang muda tertarik gitu? Kayaknya perlu ada pilot project-nya gitu ya. Contoh success story-nya. Siapa yang orang muda yang sudah berhasil dengan menjadi anggota CU, usahanya menjadi berhasil. Nah, itu yang perlu terus dipromokan orang ini. Nanti orang muda akan mikir, oh ternyata ada contohnya. Betul. Selama ini mungkin nggak ada ya. Saya nggak pernah tahu ada contoh orang muda yang sukses karena ikut CU. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa juga komen, subscribe, and like. Untuk tema-tema yang ingin kita bicarakan silahkan komen di bawah. Terima kasih Mbak Elis. Terima kasih juga Mbak Elis. Terima kasih untuk wawasan pengetahuannya. Ya. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya itu dari dulu pengen punya ide bisnis ya, tapi nggak pernah kesampaian. Apa itu? Bikin power bank yang bisa ngecas dirinya sendiri. Ini. HP. Power bank? Ini caranya. Sudah tadi.